Selamat siang Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa farmasi klinik Universitas Bali Internasional. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Kakak terkait pharmacovigilance. Jadi sebelum kami melakukan wawancara, kami ingin tahu terlebih dahulu kenalan dengan Kakak. Nama Kakak siapa ya? Dina. Kak Dena. Untuk usianya? 23 tahun. 23 tahun. Pekerjaannya? Tenaga kesehatan. Pendidikan terakhir? S1. S1. Baik, sebelum kami melakukan wawancara, kami akan memberikan kakak pretest terlebih dahulu, jadi kakak bisa menjawab pretest tersebut. Kak, kami akan memulai untuk wawancaranya ya. Untuk yang pertama, apakah kakak pernah mendengar tentang pharmacovigilance? Pernah? Pernah. Jika pernah, apakah kakak bisa menjelaskan apa itu pharmacovigilance? Pharmacovigilance itu kegiatan tentang mendeteksi sebuah masalah, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat atau masalah-masalah terkait penggunaan obat. Oke. Untuk yang selanjutnya, menurut kakak siapa saja yang berperan dalam pharmacovigilance ini? Tentu saja yang berperan dalam pharmacovigilance itu profesional tenaga kesehatan yang seperti dokter, tenaga kefarmasian atau apoteker, sama perawat. Apakah kakak pernah mengalami keluhan seperti kemerahan, bengkak, atau efek lain yang pernah disebabkan dari pengkonsumsian obat-obatan? Itu bisa disebutkan, Kak? Pernah sih, saya kebetulan menggunakan salep chloramphenicol, sama pernah juga tetes telinga dari chloramphenicol. Itu saya mengalami gejala sepertinya efek samping obat, ruam-ruam merah sama gatal-gatal. Boleh tahu ruamnya itu di sebelah mana, Kak? Di sisi tempat, di bagian kulit tempat saya mengolesi salep. Oh, berarti setelah mengolesi salep itu langsung timbul efek ruam? Ya, biasanya dia cepat langsung timbul. Oke. Kemudian apabila pernah, apakah menurut kakak itu perlu dilaporkan? Ya, perlu dilaporkan. Apa alasan kakak perlu dilaporkan hal yang kakak alami itu? Efek samping itu perlu dilaporkan ke tenaga kesehatan karena untuk supaya tenaga kesehatan bisa mendeteksi masalah tentang penggunaan obat atau efek samping dan faktor penyebab kenapa bisa terjadi efek samping tersebut. Kemudian kemana kakak akan mengatakan apabila kakak mengalami hal tersebut seperti yang kakak jelaskan tadi? Biasanya ke dokter tempat periksa atau ke tenaga kefarmasian seperti apoteker yang mengetahui banyak hal tentang obat. Berarti setelah kakak mengalami itu, apa kakak langsung konsul ke dokter tersebut atau bagaimana? Ya, biasanya ke dokter kenalan atau tenaga farmasi yang saya kenal. Oke, sekian pertanyaan wawancara yang kami tanyakan ke kakak. Terima kasih sebelumnya. Baik kak, tadi setelah kami melakukan wawancara dengan kakak, kami menemukan beberapa kasus yang terjadi terkait efek samping obat. Jadi di mana sekarang kami akan bertanya terkait kasus tersebut. Baik, kalau boleh tahu tinggi badan dan berat badan kakak berapa? Tinggi badan kurang lebih 160, berat badan 48 kg. Baik, mohon maaf sebelumnya kak, apakah kakak sedang mengandung? Enggak. Maaf kak, riwayat penyakit apa yang pernah kakak alami sehingga kakak menggunakan obat tersebut kak? Sebelumnya kalau untuk salepnya itu saya pernah eksem, untuk tetes telinga pernah ada infeksi di telinga, jadi dikasih salep antibiotik. Baik, sebelumnya apakah kakak ada alergi? Alergi obat? Iya, Alergi obat belum ada, nggak ada. Selanjutnya, keluhan yang kakak alami setelah menggunakan obat itu seperti apa? Biasanya langsung ruam-ruam, kalau tetes telinga itu langsung kayak ruam-ruam merah, terus gatal dia. Ruam merah dan gatal. Di bagian mana kak?
di bagian telinga, atau enggak kalau yang tetes telinga di bagian telinga, kalau yang salep di bagian tempat oles. Tetes telinganya di bagian dalam telinga. Enggak, di dalam telinga. Di dalam telinga yang langsung terkena obatnya. Oh gitu. Apakah ada keluhan lain selain kemerahan? Enggak ada. Tidak ada. Kemudian untuk nama obat itu kakak mesti ingat sediaan nama obat dari tetes telinganya apa, dari salepnya apa. Kalau salep itu saya ingat chloramphenicol. Kalau tetes telinga itu kurang tahu, tapi kandungannya emang hanya chloramphenicol. Keduanya sama kandungannya. Sama. Untuk dosisnya? Untuk salep itu dipakai 2 kali sehari, untuk tetes telinga itu 2 tetes 3 kali sehari. 2 tetes. Baik, sebelumnya pas menggunakan obat itu seberapa cepat timbul kemerahan ataupun gatal-gatal? Biasanya itu misal pakainya pagi, nanti tengah malam udah langsung timbul reaksinya. Ya. Kemudian setelah timbul itu, apakah kakak obati dengan obat lain atau kakak langsung konsul dengan dokter? Saya konsul, memang kemungkinan karena efek samping, jadi disuruh berhenti dan diganti obat lain. Diganti obat lain selain kloram? Ya, sesuai dengan indikasi diagnosa penyakit. Berarti obat kloram itu udah di stop, Ya, udah di stop. langsung. Ya. Udah stop. Baik kak, sekian pertanyaan dari kasus kami. Terima kasih kak. Baik kak, jadi kami tadi telah melakukan pretest kepada kakak, memberikan pretest kepada kakak, kemudian kami melakukan wawancara terkait farmakovigilance-nya. Sekarang kami akan memberikan kakak tes tentang farmakovigilance kembali. Silahkan dikerjakan kak. Lima, enam. Kategori ini. Dengan menggunakan form kuning atau formulir pelaporan efek samping obat, di mana kami mendapatkan hasil bahwa terjadi dugaan efek samping obat dengan skor 6. Kategorinya itu probable. Nah, kami menduga bahwa memang benar terjadi reaksi efek samping obat tersebut. Jadi tujuan kami kesini, kami ingin melaporkan kejadian efek samping obat tersebut melalui tenaga kesehatan, yaitu apoteker. Baik, untuk laporannya saya terima dan akan saya serahkan ke Depok. Lalu nanti dari Depok akan menghubungi saya mengenai bagaimana laporan ini. Terima kasih Kak. Tahap pengiriman berkas pelaporan. 1. Siapkan formulir monitoring efek samping obat MESO. 2. Lakukan pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping obat yang dipergunakan dalam terapi pasien. Tidak, jika terdapat efek samping obat ESO, maka dilakukan pengumpulan data dan dicatat dalam form MESO. 4.
4. Pengumpulan data. Dalam penyiapan pelaporan ESO, dapat menggali informasi dari pasien atau keluarga pasien. Untuk melengkapi informasi lain yang dibutuhkan dalam pelaporan, dapat diperoleh dari catatan medis pasien. Pengumpulan data berupa data demografi, reaksi ADR atau reaksi efek samping obat, penyakit utama, penyakit penyerta, riwayat obat hingga 4 minggu sebelum ADR. 5. Analisa terjadinya efek samping obat pada pasien. Di dalam formulir pelaporan ESO atau formulir kuning, tercantum tabel algoritma Naranjo yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis kausalitas per individu pasien. 6. Pelaporan meso dan analisis kausalitas oleh BI. Laporan secara offline. Pelaporan meso secara offline dapat dilakukan secara manual dengan form kuning pelaporan meso diisi dengan lengkap dan jelas. Dilakukan dokumentasi. Serahkan laporan meso ke tenaga kesehatan, apoteker. Tanda tangani laporan meso dan dokumentasikan oleh apoteker. 7. Kirimkan laporan meso ke Pusat Meso Nasional, BPOM RI.